Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Blair. Pada video kali ini, kita akan membahas apa yang membedakan tugas dari seorang interior designer dengan interior dekorator dan stylist. Desainer interior biasanya memiliki gelar dan sertifikasi desain interior. Desainer interior bekerja sama dengan arsitek, kontraktor, dan developer dalam membuat rencana desain, walaupun ada beberapa yang bekerja langsung dengan owner. Seorang desainer interior meneliti, menganalisa, mempelajari perilaku, kebiasaan, dan kebutuhan pengguna, bagaimana suatu ruang digunakan. Kemudian merencanakan dan menerapkan solusi untuk mengoptimalkan space interior yang tersedia agar aman, efisien, dan fungsional sesuai dengan kebutuhan, sekaligus kreatif, indah, dan menarik. Sehingga tidak hanya meningkatkan nilai sebuah ruang, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Perencanaan dituangkan dalam gambar visual dan terukur sebelum terbangun, agar ketika proses konstruksi, perencanaan sudah matang dan lebih terkoordinasi dengan baik. Mulai dari tata ruang, tata layout furniture, alur sirkulasi, pencahayaan, sirkulasi udara, akustik, skema warna, material, kelistrikan, dekorasi, dan detail-detail interior lainnya. Sehingga diperlukan keahlian dalam menggunakan software yang menunjang proses desain, seperti AutoCAD, 3D Max, dan SketchUp, dan sebagainya. Dan juga pengetahuan mengenai human behavior, material, pencahayaan, teknik konstruksi, mechanical electrical, dan seluruh elemen interior, serta taste desain yang baik untuk memadupadankan semuanya. Tidak ada persyaratan pendidikan formal untuk dekorator interior, karena fokus utamanya adalah pada estetika. Banyak dekorator interior memiliki gelar di bidang interior, tetapi juga bisa di bidang lain, namun memiliki ketertarikan dan hobi di bidang dekorasi interior. Sehingga ada beberapa yang kurang familiar dengan software desain interior. Dekorator interior biasanya tidak merencanakan atau berpartisipasi dalam renovasi atau perencanaan yang mengubah struktur untuk membuat ruang interior baru. Mereka memperindah ruang interior yang sudah ada yang perlu diperbarui atau diperbaiki. Tidak hanya proyek yang permanen, interior dekorator juga bisa mengerjakan dekorasi yang sifatnya sementara, seperti wedding, ulang tahun, photoshoot, pameran, pesta, dan acara musiman lainnya. Biasanya dekorator bekerja langsung dengan owner dan tidak terlibat dengan kontraktor atau arsitek. Tetapi mereka sering bekerja sama dengan pembuat furniture, pengrajin, pelukis, dan tenaga profesional untuk dekorasi interior lainnya. Dekorator dapat dipanggil ke proyek saat masih dalam proses pembangunan, tetapi secara umum mereka datang setelah proyek hampir selesai. Dekorator berfokus pada fungsi dan tampilan ruang dengan membantu untuk memilih style, skema warna, dan memadupadankan finishing lantai dinding plafon, furniture, dan furnishing, aksesoris, rugs, curtain, artwork, dan lainnya. Interior stylist biasanya masuk saat pekerjaan interior sudah selesai. Mereka akan memilih dan menyusun detail-detail aksesoris yang sesuai untuk meningkatkan ketertarikan visual pada ruang. Misalnya seperti vas, tanaman, buku, pajangan, frame foto, lukisan, artwork, dan detail lainnya yang sifatnya lebih fleksibel, loose, dan tidak berukuran besar. Bisa dengan mudah diganti kapanpun. Aksesoris tersebut akan diposisikan pada bidang interior yang kosong, seperti ambalan dan lemari pajangan terbuka, dinding yang polos, permukaan meja makan, dan dapur. Interior stylist akan berdiskusi dengan owner untuk mengetahui selera dan personality ruang yang diinginkan, dan mencoba memasukkan barang-barang yang mencerminkan karakter owner atau brand ke dalam dekorasi. Interior stylist seringkali self-employed atau bekerja sama dengan toko furniture ataupun bergandengan dengan interior designer maupun dekorator. Latar belakangnya bisa dari berbagai bidang, yang penting memiliki ketertarikan pada detail interior dan taste desain yang baik.
Interior stylist biasanya kurang familiar dengan software desain seperti AutoCAD, 3D Max, dan SketchUp, namun memiliki link ke berbagai supplier perlengkapan dekorasi interior. Intinya, seorang interior designer bisa termasuk dekorator dan stylist. Seorang dekorator bisa termasuk stylist. Tetapi seorang dekorator dan stylist belum tentu interior designer. Saat proyek berlangsung, desainer interior otomatis juga akan berperan sebagai dekorator. Peran sebagai stylist merupakan pilihan opsional, apakah owner memerlukan servis tersebut atau tidak. Dan apakah servis desainer sudah termasuk styling atau belum? Karena interior designer biasanya berfokus pada hal yang lebih luas dan menyeluruh, sementara pekerjaan stylist membutuhkan perhatian khusus. Sehingga biasanya ada tim tersendiri yang mengerjakan dan memerlukan budget tambahan. Dan beberapa owner lebih suka memilih dan mengisi detail ruangan sendiri, namun tetap mengkonsultasikannya dengan desainer. Pilihlah servis yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ruang memerlukan perubahan struktural seperti membongkar dinding, mengubah posisi dan ukuran ruang, memindahkan jalur pipa atau kabel listrik, lebih cocok dengan interior designer. Namun, jika ruang tidak ada perubahan struktural dan hanya membutuhkan pembaruan visual, seperti model furniture, warna cat, atau lantai baru, dekorator interior dapat menangani tugas tersebut dengan mudah. Dan jika proses renovasi sudah selesai, kita menginginkan sentuhan detail yang lebih personal dan spesifik pada ruang, kita bisa menggunakan servis interior stylist. Walaupun pada prakteknya, banyak desainer dengan pendidikan formal memilih bekerja spesifik sebagai dekorator atau stylist. Dan ada banyak dekorator yang melalui pengalaman panjang dapat bekerja dengan cara yang sama seperti seorang desainer. Oke desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.